fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha kasih lagi maha sayang. Alhamdulillahi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih lagi maha sayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Al-Fattahi, yang maha membuka. Al-Jawadi, yang maha pemurah. Al-Mu'ini ala tafaqquhi fid dini, yang menolong untuk memahami dalam agama. Man ikhtarahu, akan orang yang dia pilih akannya itu orang. Minal ibadi, daripada para hamba. Wa ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan illallahu, selain Allah. Syahadatan, akan persaksian. Tudkhiluna, yang memasukkan oleh itu persaksian akan kita. Daral khuludi, akan negeri yang kekal. Wa ashhadu, dan aku bersaksi. Anna sayyidana, bahwasanya penghulu kita. Muhammadan, yakni Muhammad. Abduhu, yaitu hambanya. Wa rasuluhu, dan utusannya. Sahibul maqamil mahmudi, yang mempunyai makam yang terpuji. Sallallahu wasallam alaihi, mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah. Wasallam alaihi, dan mengucapkan salam atasnya. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Wa ashabihil amjadi, dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Salatan wa salaman, salawat dan salam. Afuzu, mudah-mudahan aku beruntung. Afuzu ini aku, kata musannif, mudah-mudahan aku beruntung. Bihima, dengan sebab keduanya, yakni salawat serta salam. Yaumal ma'adi, pada hari kiamat. Wa ba'du, dan sesudah demikian itu, maksudnya sesudah mengucap hamdalah. Fahada syarhun, bermula ini yaitu syarah. Bermula ini kitab syarhun, yaitu syarah atau keterangan. Mufidun, yang memberi manfaat. Ala kitabi, atas kitabku. Al-musamma, yang dinamakan. Bi qurratil aini bi muhimmatid dini. Qurratul ain bi muhimmatid din. Yubayyinul murada, yang menerangkan oleh ini syarah. Al murada, akan yang dimaksud. Wa yutammimu al mafada, dan menyempurnakan akan isinya. Wa yuhassilul maqasida, dan menghasilkan akan yang dan menghasilkan akan tujuan-tujuan. Wa yubrizul fawaida, dan menampakkan akan faidah-faidah.
Pengarang ini berisi kitab namanya Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Yang nang di atas ini nang di atas garis tuh. Itu matannya. Sidin berisi matan, kemudian disyarahkan Sidin pulang. Ya kitab Fathul Mu'in ini naman syarahkan daripada kitab Qurratul Ain, paham lah. Ya kitab nang di dalamnya nih. Nah, ini nang di sininya di Fathul Mu'in, nang di dalam sini. Di sininya di atasnya apa namanya Qurratul Ain, kitab Sidin juga. Nah, apa syarah ini nang menjelaskan kitab matan itu. Mungkin kalau kita membaca matan aja mungkin kita banyak yang kurang paham. Lalu disyarahi Sidin supaya kita nang katapi anu ini paham. Wasammaituhu, dan aku namakan akannya yaitu syarah bi Fathil Mu'ini bi syarhi Qurratil Aini bi Muhimmatiddini. Namanya Fathul Mu'in syarah Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Wa ana as'alullah, dan aku meminta kepada Allah Al-Karima yang maha pemurah, Al-Mannana yang maha memberi, ayya ummal intifa'a bihi, bahwa mengumumi oleh Allah al-intifa'a akan manfaat bihi dengannya ini syarah, lil khassati bagi orang yang khusus, wal ammati dan orang yang umum, minal ikhmani daripada saudara-saudara, wa ayyuskinani bihi al-firdausa fi daril amani, dan bahwa menempatkan oleh Allah akan aku bihi dengan sebabnya ini syarah al-firdausa akan surga Firdaus, fi daril amani pada negeri yang aman. Innahu sesungguhnya Allah akramu karimin paling pemurah daripada orang pemurah, wa arhamur rahimin, wa arhamur rahimin dan paling penyayang daripada orang penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha kasih lagi maha sayang. Ai maksudnya u'allifu aku mengarang. Wal ismu bermula lapas isim bismi, kena bismi lapas ismu itu mustaqun diambil minas sumuwi daripada lapas sumu. Ismun itu asalnya sumu. Wahwa al-uluwu bermula dia sumu, al-uluwu yaitu luhur atau tinggi. Makna daripada isim tuh al-ulu, tinggi. La minal wasmi, bukan berasal dari lapas al-wasmi. Wa huwa al-alamatu bermula dia wasam, bermakna tanda. Ini pengarang di syarah ini menjelaskan apa namanya kata-kata Bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau di atas kan ada, soalnya lah langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal, langsung aja. Ada sini menjelaskan. Jadi al bismi itu ismi itu asalnya daripada sumu, maknanya ulu, bukan berasal daripada wasam. Kalau wasam artinya tanda. Kalau bi ismi maknanya sumu berarti artinya luhur atau tinggi. Wallahu bermula Allah, bermula lapas Allah. Alamun lidzatil wajibil wujudi, yaitu nama bagi zat yang wajib adanya. Wa asluhu ilahun, bermula asalnya Allah. Ilahun yaitu lapas ilahun. Wahwa ismu jinsin likulli ma'budin, bermula ilah yaitu isim jenis likulli ma'budin bagi tiap-tiap yang disembah. Summa urrifa, kemudian dimakrifahkan akan lapas ilah. Bi'al dengan alif lam.
Wa hudzifatil hamzatu, dan dibuang akan hamzah. Summa stu'mila fil ma'budi bihaqqin, kemudian dipakaikan akan itu lapas ilah atau Allah jadinya lah. Setelah di makrifahi kemudian dibuang hamzahnya jadi Allah. Summa stu'mila, kemudian dipakaikan akan itu Allah fil ma'budi bihaqqin, pada yang disembah dengan sebenar-benarnya. Wahwa, bermula dia Allah, al ismul a'zamu, yaitu ismul a'zam, indal aksari, menurut kebanyakan ulama. Walam yusamma bihi ghairuhu, dan tidak dinamakan bihi dengan Allah, ghairuhu akan selainnya Allah. Walau ta'annutan, sekalipun sebagai pengingkaran. Kemudian Allah, yaitu alamun lidzatil wajibil wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Udah belajar di tauhid olehlah, artinya otak kita, akal kita menolak kalau Allah itu tiada adanya alam, berarti adanya pencipta. Yalah, berarti otak kita wajib menerima adanya Allah. Wajibul wujud namanya otak kita, kadang menerima, mustahil otak kita itu apa, menerima bahwasanya tidak ada Allah, artinya wajib ada Allah. Wa asluhu ilahun, asalnya daripada Allah itu lapas ilahun gitu nah, ilahun. Kalau ilah itu ismul jinsin likulli ma'budin, isim jenis bagi tiap-tiap yang disembah. Ilah namanya, ilahun Tuhan maknanya, berarti apapun yang disembah termasuk ilah. Summa urrifa bi'al, kemudian dimakrifahkan dengan alif lam, ilah, kemudian tambah alif lam, lam, yalah. Wa hudzifatil hamzatu, kemudian hamzah daripada ilah itu kan, itu nah, ilah dibuang hamzahnya. Jadi Allah, ya Allah nah, ya paling enggak corin nu nang kuat imannya melihat ini nanya lah. Nah kata ilah lah. Hamzah sini, hamzah sebutin lah, kemudian al sini nah. Al, berarti ini hamzah dibuang hamzahnya, lalu berarti al lawan lam ha, ya Allah, sambung lagi Allah, paham lah. Summa stu'mila fil ma'bud bihaq, kemudian Allah itu digunakan hanya untuk sesuatu yang disembah dengan sebenar-benarnya, dan dia adalah ismul azam indal aksari, menurut kebanyakan ulama. Maksud ismul azam itu kalau inya berdoa itu pasti dikabul. Siapa wazirnya Nabi Sulaiman, siapa? Asif kah? Asif berhaya kah? Berhia. Itu kan kenapa doa sidin itu kabul, karena sidin tahu ismul azam. Nah, ujur orang ulama ismul azam itu adalah Allah nih. Nah, artinya bila kita berdoa menggunakan nama Allah ini, kabul doa kita. Tapi sampai ini kenapa kata kabul? Paham lah. Karena syarat berdoa kada terpenuhi. Nah, nang dimakan asal takuk aja. Nah, apa jadi doa kan udah mau kabul. Walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan, dan tidak dinamakan akan Allah itu akan selainnya. Walau ta'annutan itu bisa aja, bisanya hendak menandingi Allah, lalu menamai sesuatu itu Allah. Ya, di dalam sini ada di anak. Kalau dibacakan mungkin malah itu ada perempuan, suatu ketika perempuan beranak, kemudian dinamainya anaknya tuh Allah. Jangannya zikrullah, lupain ini Allah, nama tunggal ya lah. Allah namanya kayak apa? Anak menandingi Allah. Imbah lahir, imbah dinamai Allah, langsung disambar patir, langsung mati anaknya. Ya lah. Ini anaknya bang mati apa itu? Jangan kayak zikrullah tuh ada apa lah. Apalagi coba-coba sini lah punya. Jangan nang Allah tunggal tuh ada boleh. Warrahmani arrahimi atau warrahmanu arrahimu, sifatani, dua sifat. Buniyata yang dibentuk,
lil mubalaghati, untuk menunjukkan bersangatan, min rahima, dari lapas rahima, buniyata min rahima, dibentuk keduanya dari lapas rahima. Akar kata daripada rahman rahim itu rahima. War-Rahmanu ablagu minar rahimi, bermula lapas ar-Rahman yaitu lebih bersangatan daripada lapas ar-Rahim. Li'anna ziyadatal bina'i, karena sesungguhnya pertambahan bentuk, tadullu yaitu menunjukkan, ala ziyadatil makna, atas bertambahnya makna. Banyak mana tulisannya Ar-Rahman lawan Rahim? Banyak mana? Ar-Rahman lawan Rahim. Rahman berapa huruf? Berapa? Rahman. Ada panjangnya 5. Ra, ha, mim, alif, nun. Rahim. Ra, ha, ya, mim 4. Berarti lebih banyak Rahman, yalah. Makanya Rahman itu lebih mubalaghah daripada Rahim. Waliqaulihim, dan karena perkataan mereka, rahmanud dunya wal akhirati, kasih sayang di dunia dan akhirat. Warahimul akhirati, dan kasih sayang di akhirat. Makanya sifat rahman Allah tuh di dunia akhirat ialah, artinya yang kafir kah, yang muslim kah, yang taat kah, yang fasik kah, yang maksiat kah, sama-sama diberi kasih sayang oleh Allah. Tapi kalau rahim hanya untuk orang-orang muslim ketika di akhirat kainah. Orang kafir ada lagi. Alhamdulillahilladzi hadana aidallana, segala puji bagi Allah yang menunjuki akan kita, aidallana, yang menunjukkan oleh Allah akan kita, lihadat ta'lifi, bagi ini karangan kita atau kami lah di sini, menunjukkan akan kami atau kita, bagi ini karangan. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami mendapatkan petunjuk, laula an hadanallahu ilaihi, seandainya tidak memberi petunjuk akan kami oleh Allah, ilaihi, kepadanya ini karangan, kepadanya ini taklif. Lam itu lam apa tuh? Wa ma kunna linahtadiya, li itu apa? Lam apa? Lam apa itu? Nah, bukan lam kai. Sebelumnya napi. Juhud ya kalau gitu. Walhamdu, bermula lapas alhamdu, huwal wasfu bil jamili, bermula alhamdu yaitu sifat dengan keindahan. Wassalatu, bermula salawat, wahiyya minallahi ar-rahmatul maqrunatu bit ta'zimi, bermula salawat daripada Allah yaitu rahmat al-maqrunatu yang diiringi bit ta'zimi dengan mengagungkan. Bila salawat dari Allah kepada Nabi, berarti Allah memberi rahmat kepada Nabi. Wassalamu ay at-taslimu, yakni menyelamatkan, min kulli afatin wa naqsin, daripada tiap-tiap penyakit, wa naqsin, dan kekurangan. Makna salam itu. Ala sayyidina Muhammadin rasulillahi, atas penghulu kita Muhammad utusan Allah. Lika fatis sakalaini, bagi seluruh dua makhluk, al jinni wal insi, jin dan manusia. Ijma'an, menurut ijma'. Wa kadzal malaikati, dan seperti itu malaikat. Ala ma qalahu jam'un muhakkikuna, atas sesuatu yang mengatakan akannya jam'un muhakkikuna, oleh satu kelompok muhakkikuna, ulama ahli
tahqiq. Kemudian Nabi itu diutus likafatis sakalain untuk jin dan manusia. Menurut ijma ulama, wa kadal malaikati, ada namadahkan malaikat pun termasuk mereka Nabi itu diutus kepada malaikat, tapi menurut pendapat tasyrif, maksudnya memuliakan malaikat. Artinya dengan Nabi itu diutus kepada malaikat, berarti status malaikat itu sebagai umat Nabi. Nah, berarti memuliakan malaikat. Paham lah. Kalau kita ini kan taklif ya, kalau yalah ada buahnya tasyrif. Artinya memuliakan malaikat. Tapi malaikat bukan taklif lah. Kalau kita taklif lah kok lah. Artinya kita ada kewajiban. Kalau malaikat itu sebagai tasyrif saja. Artinya Allah memuliakan malaikat menjadi umat Nabi. Wa Muhammadun, bermula Muhammad, yaitu alamun manqulun, yaitu alam mangkul. Kalau alam itu dua, alam mangkul, alam murtajal. Alam mangkul ini min ismil maf'ulil mudha'afi, daripada isim maf'ul yang dimudha'afkan. Yang mana dimudha'afkan? Yang mananya itu? Lam fi'ilnya, kain fi'ilnya, apa fi'ilnya kah? Hah? Lampiil kah? Lampiil berarti apa? Muhammadun. Yalah lampiil, kan lampiil di ujung. Apa ya? Ain, yalah Muhammadun. Isim mangkol itu maksudnya alaman mangkol itu udah belajar biasanya dia tuh di mulkhas, harus belajar gitu. Apa namanya, berasal daripada bentuk lain. Kan Muhammadun ini dibentuk daripada hamada yuhammidu, bahwa Muhammadun wa zaka Muhammadun. Kalau murtajil kan kada berasal dari bentuk lain. Maudu'un, yang dinamakan liman kasurat, bagi orang yang banyak khisaluhul hamidatu, oleh perkara-perkaranya yang terpuji, nyatunya orang. Summiya bihi nabiyuna, dinamakan dengannya Muhammad nabiyuna, akan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bi ilhamin, dengan ilham, minallahi, dari Allah, li jaddihi, bagi kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad ini kadeda dahulu, dari dahulu tuh kadeda pernah orang menamai nama Muhammad. Nah kemudian orang bertakun, wahai Abdul Muthalib, kenapa ikam menamai anak cucu ikam ini Muhammad? Sidin, supaya kaina cocok ini banyak dipuji, orang dipuji di langit, dipuji di bumi. Nah itu nang sidin menamai Muhammad itu ilham dari Allah. Allah menggeritikan hati sidin untuk menamai Nabi itu dengan Muhammad. Kemudian memanglah ketika sudah lahir lalu Nabi Muhammad banyak dipuji. Nama itu kadada, sebelumnya ada itu. War rasulu minal basyari, bermula rasul dari manusia. Zakarun, yaitu laki-laki, hurrun, yang merdeka. Hiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepadanya itu rasul, bisyar'in, dengan hukum syarak. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan dengan menyampaikannya. Wa illam yakun lahu kitabun, sekalipun tidak ada baginya itu rasul kitabun, kitab. Wala nusakhun, dan nusakh. Nusakh itu lembaran yang di sana ada berisi tentang hukum-hukum Allah. Ka Yusha'a alaihi salamu, seperti Nabi Yusha' alaihi salam. Fa illam yu'mar bitablighi fa nabiyyun, maka jika tidak diperintahkan akan itu rasul bitablighi, dengan menyampaikan, fa nabiyyun, maka bermula dia yaitu nabi. Nah bagusnya yu'mar itu naibul fa'ilnya zakarun tuh lah, zakarun hurrun. Zakarun kalau ke rasul, maka rasul maka nabi.
War rasulu abdalu minan nabi ijma'an. Bermula rasul lebih abdal daripada nabi ijma'an menurut ijma' ulama. Kemudian rasul dari golongan manusia satu laki-laki, kemudian merdeka diberikan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sekalipun rasul itu kadada kitabnya, kan ada nang bekitab, ada nang kada, atau kadada istilahnya tuh suhub. Kan kayak Nabi Musa ada nang beberapa nabi kayak nabi Nabi Adam itu kan berupa suhub lah. Seandainya rasul itu kada ada bersuhub, tapi mereka diberikan syariat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan, itu tetap seorang rasul. Contohnya Nabi Yusa. Nabi Yusa ini kan kitab kada ada, Musa kada ada. Tapi sidin diberi syariat, kemudian disuruh menyampaikan. Apabila diberi syariat, kemudian kada disuruh menyampaikan, berarti nabi namanya. War rasul afdalu minal nabi ijma'an. Rasul lebih utama daripada nabi menurut ijma' ulama. Ijma' lah rasul lebih utama karena setiap rasul pasti nabi. Kalau menurut siapalah Imam Izzuddin Abdus Salam rasanya lah, atau pendapat Syekh Said Qudah Hujasidin, nabi itu lebih abdal daripada rasul, karena kan rasul itulah dari Allah ke hamba, kepada nabi, kepada rasul lah. Rasul itu kepada manusia ya, kalau nabi itu kan dari Allah kan nabi tadi, artinya dari Allah ke nabi, nabi ke Allah, hubungan kayak itu aja ya lah. Ada rasul kan dari Allah ke rasul, kemudian ke hamba yang lain. Paham lah. Ada nabi tadi kan dari Allah ke nabi ke Allah pulang. Tapi kan setiap rasul pasti nabi, iyalah tetap baik. Kan kalau menurut pendapat tadi kan nabi lebih utama daripada rasul, iyalah. Berarti kayak kisahnya tetap baik rasulnya lah, karena rasul pasti nabi secara anunya terpaham lah, sekarang diginciakannya tuh. Nah, ulama mengatakan, ada sapalih mengatakan bahwa nabi lebih utama daripada rasul. Paham? Tapi bukan berarti hebat nabi nih, hebat nabi. Tapi kan setiap rasul pasti nabi. Paham lah. Tapi ijma' ulama rasul lebih utama daripada nabi. Wasahha khabaru anna adadal anbiya'i alaihi wassalatu wassalamu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Dan telah sahih oleh kabar bahwasanya jumlah para nabi yaitu 124.000 nabi. Wa anna adadar rusuli, dan bahwasanya jumlah para rasul salasumi'atin wa khamsata asyara, yaitu 315. Jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 115, yalah 315, 115. Nang wajib diketahui berapa? Salawi aja lah, salawi aja. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, ai aqaribil mu'minina, yakni kerabat-kerabatnya Nabi yang beriman. Nang beriman aja ini, nang termasuk di alihi ini, pada termasuk nang ada beriman kayak Abu Lahab. Ya, kayak lagi abu-abu siapa tuh? Min Bani Hashimin wal Muttalibi, daripada Bani Hashim dan Muttalib. Habib, Sayyid, nah itu kan keturunan Nabi. Wakila, dan satu pendapat, hum, bermula mereka alihi tadi keluarga Nabi, kullu mu'minin, yaitu tiap-tiap orang yang beriman, termasuk kita nih, termasuk wa alihi, kita nih termasuk keluarga Nabi.
ai fi maqamid du'ai wa nahwihi, yakni pada makam doa dan seumpamanya. Maksudnya ketika berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nah kita termasuk itu, termasuk doa itu. Karena kita termasuk keluarga Nabi di makam doa. Yalah, karena maknanya tiap-tiap orang beriman, oh jangan jangan kecil diri kita ya. Kita ini keluarga Nabi tapi makam doa aja Bang. Jangan di Kiai Habib ya. Jangan di Kiai Syarifah jangan. Wakhtira, dan dipilih akan pendapat tersebut yang hum kullu mukminin tadi. Li khabarin daibin, karena ada hadis daib fihi padanya pendapat yang hum kullu mukminin tadi. Ada di bawah tuh, wa huwa alu Muhammadin kullu taqiyin. Di bawah tuh ada bawah sekali. Bermula keluarga Nabi Muhammad, yaitu tiap-tiap orang yang bertakwa. Kalau beriman iya kita nih lah, tapi kalau bertakwa kayaknya belum sampai. Kita buat soal kita. Tapi di makam doa kita buatnya lah. Wajazama bihin Nawawiyu fi syarhi Muslimin, dan menjazamkan dengannya, dengan pendapat tersebut oleh Imam Nawawi pada kitab Syarah Muslim. Wasahbihi, kemudian salawat serta salam atas sahabat-sahabatnya. Wahwa ismu jam'in, bermula dia sahbi, yaitu isim jamak li sahibin, bagi lapas sahib, bimakna sahabiyyi, dengan makna para sahabat. Sim jamak ini ada nang mufradnya, ada nang kada bemufrad sim jamak. Wa huwa man ijtama'a mu'minan bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, bermula dia sahabat man, yaitu orang ijtama'a yang berkumpul oleh dia orang, mukminan hal keadaan beriman, binabiyina dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau a'ma, sekalipun adalah dia man, yaitu buta, wa ghaira mumayyizin, dan belum mumayyiz. Ada sahabat yang halus-halus ya lah, belum mumayyiznya beriman lawan nabi, itu termasuk sahabat. Al-faizina, yang beruntung mereka, biridallahi ta'ala, dengan ridha Allah ta'ala. Sifatun, yaitu sifat atau naat. Al-faizin itu naat. Apa al-faizin itu naat? Liman dzukira, bagi orang yang telah disebutkan. Siapa-siapa? Alihi wasah. Apa di atas tadi? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Apa namanya, naat daripada wa ala alihi wasahbihi. Man dzukiratu wa alihi wasahbihi. Hadir. Hadza Qurratul Ain. Kitab Qurratul Ain bi Muhammadin, nang di dalam itu berarti di dalam itu kan matanya, berarti menjelaskan Qurratul Ain. Mukhtasarun, yaitu ringkasan. Qalla lafzuhu, sedikit oleh lapasnya, wa katsura ma'nahu, dan banyak oleh maknanya. Ini nang matan tadi, Qurratul Ain. Mukhtasar, ringkasan presiden. Lapasnya sedikit tapi maknanya banyak. Nah, kita perlu kalau matannya, kalau harus ada syarahnya. Soalnya kita bisa kada paham. Nah, nyaman tuh baca syarah. Nyaman lagi baca hasyiah. Hasyiah itu kan mbah syarah, di hasyiah catatan memang higanya pulang. Atau nyaman lagi, jelas lagi itu. Kalau kita membaca matan ini, kalau kita kada ada syarah, bisa kadang-kadang salah paham. Nah, pahamlah. Harus ada syarahnya. Ini bawa syarah ya warnanya lah. Oh, nyaman melihat di sini ya. Asalnya ada syarah yang lain pada gini lagi nih. Pada nang syarah daripada Fathul Mu'in. Nih anak masih ada lagi. Karena mendownload kenal. Minal ikhtisari, mukhtasar itu diambil daripada lepas ikhtisar. Ikhtasara yakhtasiru ikhtisaran. Kan asal kata itu daripada masdar. Ada yang dari fi'il madhi, ada dari masdar. Ini dari mukhtasar. Ini sini ikhtisar asalnya. Fil fikhi, pada ilmu fikih.
Huwa bermula fikih lugatan pada bahasa al-fahmu maknanya paham. Adalah kok apa tadi hadis mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin, badang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan yufaqihu Allah pahamkan akannya agama. Fikih itu maksudnya pada bahasa artinya paham. Wastilahan al-ilmu menurut istilah yaitu ilmu bil ahkami syar'iyyatil bil ahkami syar'iyyati dengan hukum-hukum syar'i al amaliyati yang terkait amal mukallaf al muktasabu yang diambil min adillatihat tafsiliyati daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Wastimdaduhu dan sumbernya atau pengambilannya fikih minal kitabi daripada kitab wasunnati dan sunnah hadis wal ijma'i dan ijma' wal qiyasi dan qiyas. Nah ini perlu belajar usul fikih. Fa faidatuhu bermula faidahnya fikih imtisalu awamirillahi ta'ala wa jitinabu nawahihi, menjunjung perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala. Ala madhabil imamil mujtahidi, atas madhab imam al-mujtahidi, seorang mujtahid, Abi Abdillahi Muhammadin ibni Idrisa, yaitu Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, mudah-mudahan merahmati akan beliau oleh Allah dan meridai oleh Allah daripadanya beliau. Yakni ma dhahaba ilaihi, yakni sesuatu yang berpendapat oleh dia Imam Syafi'i, ilaihi kepadanya itu sesuatu, minal ahkami fil masaili daripada hukum-hukum, fil masaili pada masalah-masalah. Maksudnya kita mengikut mazhab Syafi'i itu kita mengikut pendapat yang telah diambil oleh Imam Syafi'i. Maksudnya itu kita mengikut mazhab Syafi'i, pendapat-pendapat sidin kita ikuti, atau pendapat-pendapat orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i kayak ulama-ulamanya. Wa Idrisu waliduhu bermula Idris, yaitu orang tuanya Imam Syafi'i. Nama sidin Muhammad. Nah, Abah sidin namanya siapa tadi? Idris. Pada kita ada nama Idris lah. Idrus ada ya lah. Asalnya Aidarus mungkin lah namanya, kalau jadi Idrus ya Aidarus. Asal kan Aidarus tuh. Kalau kita namanya Idrus ya lah, jadi Idrus. Asal kan Aidarus ya lah, Idrus. Huwa Ibnu Abbasin bermula dia, yaitu Ibn Abbas. Bahwa Idris yaitu anak laki-laki daripada Abbas ibni Utsmana ibni Syafi'in ibni Sa'ibi ibni Ubaid ibni Abdin ibni Yazid ibni Hashimin ibni Abdul Muttalib ibni Abdi Manafin. Berarti nasab sidin bersambung lawan Nabi di Abdul Manaf. Yalah. Wa Syafi'un bermula Syafi'. Siapa Syafi' itu siapanya? Imam Syafi'i siapanya? Hah? Apanya? Nenek moyang. Ya kalau yang yalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Cicit, cucu, apalagi anak. Kalimat ini tahu namanya lah. Nenek moyang kan lah. Cari masalah gini lah.
Wa syafi'un huwallazi yunsabu ilaihil imamu, bermula Syafi' yaitu orang yang dinisbahkan kepadanya Syafi' al imamu akan Imam Syafi'i. Nah, Asy-Syafi'i itu berasal daripada pada Tuan Sidin yang namanya Syafi'. Syafi' itu sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama huwa, dan masuk Islam oleh dia Syafi'. Wa abuhu, dan ayahnya Syafi'. As-Saibu, yakni Saib. Yauma Badrin, pada perang Badar. Berarti Syafi' lawan Saib itu sahabat Nabi, berdua anak Sidin masuk Islam ketika hari Badar. Wa wulida imamuna radhiyallahu anhu, dan dilahirkan akan imam kita Syafi'i sanata khamsina wa mi'atin, tahun 150 Hijrah. Jangan Masehi, sini kita kan pakai Masehi. Masehi itu bubuhan nang sana. Penanggalan bubuhan Nasrani, kita memakai Hijrah. Tapi kalau ditakoni kita tanggal berapa Hijrah yuk? Berapa yuk? Nah, ya kalau tanggal berapa Masehi yuk? 27 ya langsung, ya Allah ya lah. Ya Allah ya. Kita nih kada cinta lawan penanggalan Islam. Artinya para kada bulan Maulid itu kah? Nah, itu jelek lah. Bila bulan Maulid tawainya lah. Soalnya undangan berterbang kemana-mana. Hafal namanya. Mata pancagian di situ. Waktu fiya, dan diwafatkan akan beliau yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Salkha Rajaba, akhir Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, tahun 204. Berarti umur Sidin berapa? 204 kurang 150. 204 kurang 150. Ya berapa nah? Berbujuk 54 ada 64. Nah, ada 54, ada 64. Tidak ada 64 cing. Nah pasti aja nah. Berapa? Pasti aja loh. Oh pasti kah? Sebentar deh. 204 kurang 10. 64 kurang 10. Janjian 54. Ini pasti ya Allah, apalagi kamu. Bukan kamu ini tanya pasti ini. Berarti bintang mana nah? Bintang ini bintang kita bukan kamu. Hah? Pintar bunikam. Ini kan aku kayak paham anu mengetahui banyak dari dalam micik. Oh my, jika bintang ini berarti sudah bintang kamu gitu ya Allah, pada bintang ini ya. Iya ya. Jika padahal jika bintang ini berarti bisa butuh bintang ini ya lah. Ya Allah ya Allah. Kamu udah mikirkan siapa nama micik ini cocok kayak bintang ini pada kamu ya Allah. Itu aja udah mikirkan. Wasamma itu, dan aku namakan akannya apa namanya kitab ini, maksudnya nang di bagian dalamnya nih, biqurratil aini, dengan qurratul ain, bibayani muhimmati ahkamid dini, untuk menerangkan muhimmati ahkamid dini, hukum-hukum agama yang penting. Kebalik itu artinya hukum-hukum agama yang penting. Intabakhtuhu, yang aku pilih akannya wahada syarha, dan akan ini syarah. Atapnya kahu, aku pilih akannya dan akan ini syarah. Minal kutubil mu'tamadati, daripada kitab-kitab yang diperpegangi. Li syaikhina, bagi syekh kita, khatimatil muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad ibni Hajarin al-Haytami, wa baqiyatil mujtahidina, dan mujtahid yang lain, misli Wajihuddin Abdurrahman ibni Ziyadin Az-Zabidi radhiyallahu anhuma,
wa syaikhai masyaikhina, dan dua syekh daripada syekh-syekh kita. Kami syekh juga bukan kami ya lah. Kami syekhnya. Syekhul Islamil Mujaddidi Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari ini ulama yang apa namanya mujaddid, jadi ini kalau kita tuh ulama nang skillnya tuh semua pan menguasai, semua ilmu menguasai, karena setiap pan ilmu tuh ada mengarang kitab jadi menguasai beritaan. Atau jurang istilahnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya, dia Syekhul Islam namanya Ibnu Taimiyah. Ojir Ibnu Taimiyah itu kan orang Wahabi itu berpegang lawan pendapat Ibnu Taimiyah, tapi kan banyak nang protes, banyak nang kada setuju lawan pendapat dari Ibnu Taimiyah. Yang buju-buju Syekhul Islam itu Syekh Zakaria Al-Ansari ini. Wal imami al-amjadi, dan imam yang mulia Ahmad al-Muzajjadi az-Zubaydi, Ahmad al-Muzajjad az-Zubaydi rahimahumallahu ta'ala. Mudah-mudahan merahmati akan keduanya, yaitu Zakaria Al-Ansari dan Imam Ahmad. Wa ghairihim, dan selain daripada mereka, min muhaqqiqil mutaakhirina, daripada ahli tahqiq mutaakhirina, ulama mutaakhirin. Mu'tamidan, hal keadaan kami berpegang. Nih sahibul halnya mana? Masih bulhalnya mana? Aku inilah mu'tamidan, hal keadaan aku berpegang, wasamma itu inilah. Ya. Anak sahibul halnya tak tuh. Aku berpegang ala ma jazama bihi, atas sesuatu, jazama yang menetapkan bihi dengannya sesuatu, syaikhal madhabi, oleh dua syekh madhab. Yang syaikhan itu syaikhani asalnya, fa'il daripada jazama. Syaikhal madhabi an-Nawawiyyu war-Rafi'iyyu, Imam Nawawi dan Rafi'i. Kan biasa kita di apa tuh di takrir aja nih, takrirat lah. Takrirat itu biasanya Imam Rafi'i lawan Nawawi. Kalau di apa itu namanya? Kita beli juga apa? Malam tuh. Fathul Qarib atau Baijuri itu kan biasanya di sana Ibn Hajar lawan Imam Ramli. Nah, banyak ta'anu di situ. Famuhaqqiqul mutaakhirina radhiyallahu anhum, kemudian ahli-ahli tahqiq ulama mutaakhirin radhiyallahu anhum. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, serta ulama-ulama tahqiq daripada ulama mutaakhirin. Rajian, hal keadaan mengharap, min rabbina, daripada Tuhan kita, ar-Rahmani, yang maha kasih, ayyan tapi abihi al-azkiya'u, bahwa mengambil manfaat bihi dengannya kitab ini, kitab Qurratul Ain, al-azkiya'u ay al-uqala'u, yakni orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau berpikir. Kalau orang-orang tak mau berpikir, nyata ada hakun ya, mah miniki kepala nagai. Nya pikirnya duit terus ya lah. Ini mengaji ini jadi duitnya. Wa antaqarra bihi, dan bahwa menjadi penyejuk bihi dengannya ini kitab, ai bisa bihi, yakni dengan sebabnya, aini oleh mataku. Ghadan ai al yaumal akhirah, maksudnya tuh pada hari kiamat. Bin nazari ila wajhil karimi, dengan memandang kepada jatnya Allah yang maha pemurah, bukratan wa asyian, pada pagi hari dan sore hari. Amin. Kemudian babus salati, bab salat, masuk kepada pembahasan pertama.
hiya bermula dia salat syar'an menurut syarak, aqwalun wa af'alun perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan makhsusatun yang ditentukan. Artinya kada sembarangan, kada kawa pandir, kada kawa melakukan sesuatu, karena ditentukan deh. Muftatahatun bitakbiri yang dibuka dengan takbir. Takbiratul ihram. Mukhtatamatun bitaslimi yang ditutup dengan salam. Salam pertama kedua. Salam. Pertama. Kan sudah pertama itu berarti sudah selesai sembahyang. Imbah aja salam pertama itu langsung buka, kada masalah hai. Wasumiyat bidzalika dan dinamakan akan salat bidzalika dengan demikian itu. Dengan salat maksudnya listimaliha karena mengandungnya itu salat alas salati atas salat. Lugatan pada bahasa wahiyat doa bermula salat bermakna doa. Nah, karena mengandung doa lalu disebut salat. Wal mafrudatul ainiyatu bermula salat-salat fardu ain khamsun yaitu 5 fi kulli yaumin wa lailatin pada tiap-tiap hari dan malam. 5 lah. 5 aja ya loh. Jadi subuh malayur ha. Ma'lumatun minad dini bid darurati. Maksud maklumatun minad din bid darurati itu al maklum minad din bid darurati itu sesuatu nang kita tuh paham tanpa berpikir. Misalnya jurang sembahyang itu apa hukumnya? Jelas saya wajib dah. Tahu berkataan nang awam tahu, nang alim tahu. Itu kan tanpa harus berpikir, tanpa harus mencari dalil. Contoh misalnya jurang puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Di berkataan anak-anak kan tahu. Atau misalnya jurang minum khamar itu hukumnya apa? Haram. Tahu berkataan aku tuh anak-anak tahu, orang tua tahu, alim tahu, awam tahu. Itu namanya al-ma'lum minad din bid darurah. Fayakfuru jahiduha maka kafir oleh orang yang mengingkarinya sembahyang 5 waktu. Al-mafrudatul ainiyatu. Nah, karena sembahyang ini termasuk al-maklum minad din bid darurah, maka orang yang mengingkari kewajibannya hukumnya kafir. Sama misalnya orang jinya mabuk itu boleh aja, kafir itu orang itu begitu. Karena mabuk itu kan tahu hukumnya berkaitan haram, karena termasuk daripada al-maklum minad din bid darurah. Itu jinya mabuk jinya ada apa boleh aja jinya. Itu kafir orang itu begitu. Nah, pahamlah. Karena termasuk al-maklum minad din bid darurah. Banyak yang termasuk ini. Hati-hati tuh kata-kata kita tuh. Walam tajtami hadhil khamsu dan tidak terkumpul oleh ini 5, maksudnya 5 fardu 5 sembahyang tadi. Li ghairi nabiyina bagi selain nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam tuh ada masing-masing tuh ada nabi sembahyang subuh, pas subuh sembahyang Nabi Adam, zuhur sembahyang Nabi Daud, asar sembahyang Nabi Sulaiman, maghrib sembahyang Nabi Yakub, isya sembahyang Nabi Yunus. Nah, kemudian tak ada kumpul pada Nabi Muhammad nang 5 waktu tersebut. Di nabi lain kada ada kumpul 5 itu ada. Wa furidat lailatul Isra'i dan diperdukan akan salat pada malam Isra. Kapan itu malam apa? Malam hari. Ya Allah. Ba'dan nubuwati sesudah diangkat menjadi rasul. Bi asyri sinina wa salasati asyurin dengan 10 tahun 3 bulan. Lailata sab'in wa ishrina min Rajab pada malam 27 Rajab. Berarti imbah masa kenabian 10 tahun 3 bulan pada tanggal 20 malam 27 Rajab di sana diwajibkan sembahyang. Walam tajib subuhu yaumitil kalailati dan tidak wajib subuh pada itu malam.
li'adamil ilmi bikaifiyatiha, karena ketidaktahuan tentang tata caranya sembahyang subuh. Kan malam 27 wajib sembahyang fardu 5 waktu lah. Kemudian di subuhnya tuh masih ada wajib lagi. Kenapa ada wajib? Karena tata caranya kada tahu kan, malaikat Jibril kada datang waktu subuh. Rasanya waktu zuhur malaikat Jibril itu datang. Nah, berarti subuhnya kada wajib, walaupun diwajibkan malamnya, tapi tata caranya kada tahu. Kayak kita menggawi. Innama tajibul maktubatu, hanya saja wajib al maktubatu ay as-salawatul khamsu, oleh salat 5 waktu, ala kulli muslimin mukallafin, atas tiap-tiap muslim yang mukallaf, ay balighin akilin, maksud mukallaf tuh balik dan berakal, baik balik dengan umur atau balik dengan keluar sperma. Keluar sperma itu baik dengan mimpi atau dengan paksaan. Nah, itu sama berarti lah, mukallaf berarti. Kemudian bakal pulang, bakal kemudian balik, mukallaf berarti itu. Zakarin au ghairihi, laki-laki atau selainnya. Berarti apa selain laki-laki? Perempuan dan khunsa, yalah. Yang nang mutasyabih itu lain. Itu pasti ada buka, pasti ada ya Allah lah. Angan aslinya itu pasti ada. Yang mengatur aslinya itu silahkan buka aja. Tahirin, yang suci. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib salat 5 waktu. Ala kafirin asliyin, atas kafir asli. Wasabiyin, dan anak kecil. Wa majnunin, dan orang gila. Wa mughma alaihi, dan orang yang pingsan. Wa sakrana, dan orang yang mabuk. Bila ta'addin, tanpa melampau batas, pada wajib. Li'adami taklifihim, karena ketiadaan taklifnya mereka, karena ada bakal. Wala ala haidin, dan tidak wajib atas perempuan haid. Wa nufasa, dan perempuan nipas. Li'adami sihhatiha, karena ketiadaan sahnya sembahyang, minhuma, daripada keduanya, haid dan nipas. Wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada atas keduanya, haid dan nipas. Bal tajibu, tetapi tajibu wajib oleh salat 5 waktu, ala murtaddin, atas orang murtad, wa muta'addin bisakarin, dan orang yang melampau sebab mabuk. Kemudian wajib sembahyang 5 waktu itu ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim. Keluar daripada muslim tadi dalam tuh ala kafirin asliyin. Nah, kafir asli kada wajib sembahyang, dan kada wajib mengkada seandainya masuk Islam. Qul in apa? Quran apa? In tantahu yughfar lahum ma qad salaf. Olehlah. Seandainya kalian berhenti, maka diampuni dosa-dosa kalian telah maksudnya ketika masuk Islam. Orang kafir kada wajib mengqada. Mukallafin, yang kedua, mukallaf apa? Mukallaf balighin akilin, balik kemudian berakal. Keluar daripada mukallaf yaitu sabiyin, kekanakan. Itu kada termasuk mukallaf karena belum balik. Tadi kan mukallaf itu balighin akilin. Kemudian majnunin, gila. Kada mukallaf juga karena apa yuk? Akilin, keluar daripada berakal. Wa mughma alaihi, pingsan, bakal lah. Kada juga mughma termasuk keluar daripada akilin. Wasakrana, mabuk, bakal lah. Kada kan mukallaf tadi ay balighin akilin, balik berakal. Sedangkan sakran mabuk bila ta'addin, tanpa melampau batas. Maksudnya mabuk surangan, pingsan surangan. Kemudian gila surangan, bukan karena penyebab seorang. Kebanyakan makan obat pas gila. Itu berarti melampau batas. Itu kan wajib jadi kada seandainya ampih gilanya. Nah, paham lah. Atau mabuk nih, mabuk nang kada wajib ini mabuk sorangan, misalnya makan obat
paramik, makan obat paramik, minum banyu nyiur, sekalinya makan nyau, kada ada lagi, kuciak, itu kada wajib sembahyang, itu kada wajib sembahyang. Soalnya ini kada berdahara, lain kayak misalnya tak mudah, bila dicampur misalnya imbah makan paramik, minum nyiur, itu pasti jurang mabuk, nya tahu dah, digawinya aja lagi, nah itu tetap wajib sembahyang karena wajib dikada itu. Kemudian wala haidin, baik tadi kan yang berikutnya tahirin suci, keluar daripada suci, haidin wa nufasaa, perempuan yang haid dan nifas, karena mereka tidak sah daripada sembahyang 5 waktu, wala qada alaihima, dan tidak mengganti atas keduanya. Bal tajibu ala murtadin, wajib atas orang yang murtad untuk mengganti karena daripada sembahyang nang inya tinggalkan ketika murtad. Atau wa muta'addin bisakarin, kemudian orang yang melampau batas dengan mabuknya, ya tadi wajib mengkada. Kemudian terus wayuk talu, dan dibunuh ayil muslimul mukallafut tahiru, akan muslim mukallaf at-tahiru yang suci, haddan sebagai hukuman, bidar bi unukihi, dengan memukul lehernya. Maksudnya dipancong, lain dipukul pakai kayu, itu kan udah mati. Pancong apa? Panggal bulunya. Wah ini kan bertimbak, tak langsung timbak. Bakal timbak lain timbak nang buhan nang ikan timbak papuyo itu. Akhrajaha, jika menunda oleh dia muslim mukallaf tahir tadi, akannya al maktubata, akan salat wajib, amidan, hal keadaan sengaja, an waktu jam'in, daripada waktu penjamaan. Jamak itu kan zuhur, asar, maghrib, isya. Laha, baginya itu maktubah. In kana kaslan, jika adalah dia yaitu malas, ma'atiqadi wujubiha, beserta meyakini kewajibannya maktubah, meyakini kewajiban sembahyang. Illam yatub, jika tidak bertaubat oleh dia, ba'dal istitabati, sesudah dituntut untuk tobat. Kemudian dibunuh nih muslim mukallaf tahir tadi, itu kan orang nawajib sembahyang, dibunuh sebagai hukuman. In akhrajaha, jika inya menunda waktu, menunda sembahyang sehingga keluar daripada waktunya. An waktu jam'in, kalau sembahyang kalau dijamak, itu apabila keluar daripada waktu jamak. Misalnya kayak ini, inya menunda berdahara nih, menunda sembahyang zuhur, cek HP, tak usah lah. Kemudian masuk waktu asar, itu masih belum dibunuh lagi, karena waktunya kan jamak kawa antara zuhur lawan asar. Bila sudah sampai keluar waktu asar, nah berarti keluar waktu jamak, disuruh tobat. Bila kada masih kena tobat, hanyar dibunuh. Jangan ikam nama membunuh, nya ada algujunya, jangan sing bunuh-bunuh. Ah, pahamlah. Dan itu di negeri Islam, nama maka hukum Islam kita kada kawa. Inilah bilanya ada orang bila ada sembahyang ada bunuhan sini ya kalau mati. Habis kampung. Ya jelas sudah habis kampung. Paling misalnya orang 1000, paling 100 lagi nih hidup dia lah. Itu kan kada lewas ada mati. Bisa tobat dulu, tapi nya meyakini kewajiban, masih meyakini kewajiban sembahyang, tapi nyar sembahyang menunda-nunda keluar daripada waktu jamak. Kalau subuh itu kan udah waktu jamaknya lah. Bila sudah terbit matahari berarti habis waktu, disuruh tobat kada masih. Bisa gila tong krak langsung. Atau waktu isya adalah waktu jamaknya lah. Ada asar ada juga tuh jamaknya. Karena ada tuh kan zuhur lawan maghrib. Misalnya maghrib kan menunda-nunda ya kalau ya lah. Sampai isya itu masih ada apa lagi? Maksud dalam artian itu ada dibunuh lagi. Tapi kalau sudah keluar waktu sampai terbit fajar sadik, berarti kan itu sudah nang keluar daripada waktu jamak. Yalah, maghrib lawan isya. Bila sudah terbit fajar sadik, bila kadina tobat, bisa lagi algujunya langsung.
Paham lah. Karena ada waktu jamaknya. Kalau isya ada. Kalau dulu kok kalau jamak takdim tablik kayak kok. Isya ada, asar ada, lawan subuh. Nah, yalah. Wa ala nadbil istitabati, dan atas sunnah menuntut taubat. La yatmanu man qatalahu, yaitu tidak mengganti oleh dia nang membunuh nih. Man qatalahu, akan orang yang dia bunuh akannya. Qabla taubati, sebelum bertaubat. Lakinnahu ya'samu, tetapinya dia yang membunuh, ya'samu, yaitu berdosa. Ini ada nang madahkan hukum menyuruh tobat itu hukumnya wajib, ada tadi. Ada nang kedua ini sunnah, hukumnya menyuruh nang si melayakan sembahyang tadi, hukumnya menyuruh tobat itu sunnah aja. Apabila mengambil hukum nang menganggap bahwasanya menyuruh tobat itu sunnah, misalnya nih, ini kan kada sembahyang ya oleh zuhur. Asar. Habis itu tenggelam matahari, berarti habis waktu asar. Langsung ini panggil kepala, ini bunuh langsung itu. Nah, orang si Al-Gujo yang membunuh tadi itu kada karena hukuman, kada karena pidana, kada. Padahal kan seharusnya disuruh tobat dulu, tapi ini kada menyuruh. Kalau ini mengambil bahwasanya menyuruh itu hukumnya sunnah. Tapi kalau wajib, misalnya jadi mengambil nang pendapat nang wajib hukumnya menyuruh tobat dulu yalah. Belum disuruhnya, dipanggilnya itu sawak kada pidana berarti. Karena kan ada pensuruhnya lagi, harus menyuruh tobat, tapi ini kada menyuruh. Itu karena nang memanggil karena pidana tuh. Paham lah. Kalau ini mengambil hukum sunnah, kan sunnah aja. Digawe pahala, kada digawe kada bapak imbah libat waktunya sikatnya langsung lagi pakai sinso misalnya, ada bakal boleh pakai sinso lah, itu menyakiti namanya. Paham lah. Kalau mengambil hukum sunnah tadi yang menyuruh tobat tadi. Wa yuqtalu kufran, dan dibunuh akan itu muslim mukallaf at-tahir kufran, karena kafir. In tarakaha jahidan, jika dia meninggalkan akannya maktubah, akannya salat tadi, jahidan hal keadaan ingkar. Wujubaha, akan kewajibannya maktubah. Ini dibunuh karena kafir ada hukumnya. Fala yusalu wala yusalla alaihi, maka tidak dimandikan dan tidak disalatkan atasnya. Anda sudah kafir dan tidak dimakamkan di pemakaman muslim, cari tempat lain. Anda sudah kafir. Berapa jam lagi udah? Jam berapa? 25 7 bah 7 tak usah ya 7. Wa yubadiru, dan bersegera. Man marra, oleh orang yang telah liwat. Siapa itu orang yang liwat? Al muslimu al mukallafu at-tahiru, mantuh al muslimu al mukallafu at-tahiru. Bifaitin, dengan ketinggalan salat. Wujuban, wajib. Infata bila udrin, apabila keluputan oleh dia. Man bila udrin, tanpa udur. Fayalzamuhul qada'u fauran, maka lazim akannya itu man al qada'u, oleh mengganti, fauran, dengan segera. Qala Syekhuna Ahmadu ibnu Hajarin rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh kita Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, walladhi yazharu, bermula sesuatu yang nampak, annahu, bahwasanya, yalzamuhu, lazim akannya man, sarfu jami'i zamanihi, oleh menggunakan semua waktunya, lil qada'i, untuk mengganti. Ma ada selain, ma itu masdariyah lah. Ma ada selain, ma yahtaju, sesuatu yang berhajat oleh dia man, lisarfihi, untuk menggunakannya itu sesuatu. Fima, pada sesuatu, la buddalahu, yang tidak boleh tidak bagi, nyaman, minhu, daripadanya sesuatu.
Ini ada orang nang sembahyang ketinggalan kada sembahyang dengan sebab sengaja, maksud sengaja tuh kada udzur, misalnya kayak ini masuk dah waktu zuhur guring inya, dan inya ketika guring itu tahu aja bila inya guring biasanya kalau aginya pindah hujan pasti guring mati. Yalah, punya ba'laram nggak kadakah bila pindah hujan biasanya guring mati. Artinya guring mati itu atau dua orang lagi, orang ajan nggak apa kasar atau lagi dah. Padahal inya belum sembahyang zuhur. Orang masuk waktu sembahyang zuhur, inya guring. Dan inya jinya biasanya kada bangun. Yalah, sampai waktu asar hanya bangun. Nah, berarti orang ini meninggalkan zuhur tanpa udzur. Nah, bagi orang ini wajib mangkada secara bersegera. Yalzamuhu sarfu jami'i zamanil qada, inya wajib menggunakan semua waktunya untuk mengganti sembahyang nang inya tinggalkan dengan tanpa udzur. Pahamlah? Ma ada, nah selain ma yahtaju li sarfihi fi ma la buddalahu, selain sesuatu nang memang inya harus menggawi itu. Misalnya guring. Kan kita perlu misalnya banyak keadaan nang inya tinggalkan dulu itu karena ada udzur. Lalu inya sadar, lalu digunakan waktunya sabadataan itu untuk mangkada. Tapi kan ada waktu-waktu nang harus untuk nang lain, misalnya gesan guring, gesan makan. Kayak apa kada makan, kayak apa ada guring. Tapi jangan juga guring terus, makan terus kada juga. Atau misalnya begawi gesan mau ongkosi orang nang berada di bawah tanggung jawab seorang itu kan mau kada mau lah. Nah, selain daripada itu wajib menggunakan waktunya untuk mengganti sembahyang yang tinggalkan bukan karena uzur. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, dan bahwasanya haram atasnya at-tatawwu oleh sembahyang sunat. Gawiannya berdosa sama sunatnya, tapi sah, sembahyangnya sah, tapi gawiannya haram. Seharusnya kan digunakan untuk mengganti sembahyang wajib, tapi ini menggunakan untuk sembahyang sunnah. Pahamlah? Sah aja, sembahyangnya sah, tapi haram. Intaha, maksudnya intaha qaulu Syekhina Ahmad ibn Hajar. Selesai perkataan daripada Ahmad bin Hajar al-Haytami. Wa yubadiru bihi, dan bersegera oleh dia man, dia orang bihi dengannya pait tadi, dengannya sembahyang nang ketinggalan. Nadban sunnah, ini sunnah aja bersegera nih. In fata bi udrin, jika keluputan oleh dia man bi udrin sebab udzur. Kanaumin, seperti tidur, lam yata'adda, yang tidak melampau oleh diaman, bihi dengannya tidur, wanisyanin kadzalika, dan lupa seperti demikian itu. Kemudian sunnah menyegerakan untuk mangkada, menyegerakan sunnah aja nih, kada wajib menyegerakan, tapi wajib mangkada. Jangan kada wajib mangkada. Ini maksudnya tuh kada wajib menyegerakan, tetap wajib mangkada. Jangan terpaling di ustad kada wajib mangkada. Nah, ini nih lah, bakal karasan pada paguan lah. Dikasihnya pulang paguan. Ini maksudnya tetap wajib mangkada, tapi kada wajib bersegera apabila ketinggalannya atau karena udzur. Lam yata'adda bih, yang tidak melampaui batas, misalnya goreng sebelum waktu zuhur. Kailulah goreng, niatnya kailulah anak zuhur goreng, akhirnya pindah hujan. Iya pindah hujan, dadas hujannya. Mana berkipas pulang? Yalah, mana imbah makan pulang banyak. Goreng bangun pas maghrib saat samaan. Yalah. Itu berarti ketinggalan sembahyang zuhur, asar itu karena udzur. Nah, itu kada diwajibkan untuk bersegera mangkada. Kada diwajibkan untuk bersegera, bukan kada diwajibkan mangkada. Kita kan ini salah paham kan, bakasan bagugan. Aduh.
atau lupanya kada melampau, contoh nang lupa nama lampau nih, contoh ini kan kada ingatnya karena sesuatu yang dilarang. Misalnya asik main catur. Main catur itu kan kata-kata ulama mengatakan haram. Ya kalau inilah, itu kalau kita belajar di apa? Di kabair, kalau belajar gitu. Itu kan berarti perkara yang dilarang ya kalau, tapi ada nang makruhakan, ada nang makruhakan ya lah. Main catur. Masuk waktu juhur main catur ya lah. Keasikan sampai asar. Berarti itu kan dianggap uzur. Ini uzur itu. Walaupun kada ingat, tapi gara-gara perkara nang haram, nang dilarang. Itu kada uzur berarti itu. Itu karena bilenya sadar ya lah. Masuk ke dasar. Sembahyang langsung dikadae lagi. Jangan. Tanggung nah. Habis juga dah anunya sesekali. Nah, nanti kada pintar lalu ya. Tapi ingat depan sembahyang pulang. Daripada kan ingat lalu ya lah. Masih Islam tuh. Paham? Wa yusannu tartibuhu, dan disunnahkan akan tertibnya. Tertib itu berurutan. Al-faiti, yakni berurutannya salat yang ketinggalan. Fayaqdi subha qabla zuhri, maka mengganti oleh dia akan subuh qabla zuhri, sebelum zuhur. Telah mengganti oleh dia subuh dulu sebelum zuhur. Wahakada, dan seperti itu. Sunnah jelas, sunnah apa namanya berurutan. Wa taqdimuhu ala hadratin, dan mendahulukannya faid ala hadratin, atas salat ada. Kalau inya apa itu kan berarti salat qada, berartilah qadaan. Kalau hadiratin itu salat ada, lawan daripada qada, tunai maksudnya hadirah itu. La yakhafu fautaha, yang dia tidak takut akan keluputannya itu hadirah atau salat ada tadi. In fata bi udrin, jika dia keluputan sebab udzur. Wa in khasya fauta jama'atiha alal mu'tamadi, sekalipun takut oleh dia diaman fauta jama'atiha, akan keluputan berjamaahnya, itu salat ada hadirah tadi, alal mu'tamadi, menurut pendapat mu'tamad. Kemudian disunnahkan berani atapnya kepada tartibuha, wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu, atapnya ke sana. Yalah. Disunnahkan tadi berurutan, kemudian disunnahkan mendahulukan salat qadaan daripada salat ada. La yakhafu fautaha, yang dia tidak takut akan keluputan salat ada. Pahamlah? Ya kan ini kan disunnahkan tadi. Orang nang in patabi udrin, nang orang nang ketinggalan sembahyang tadi karena udur, misalnya sebelum zuhur guring, kemudian sampai hendak maghrib, kan asar berarti lah, bangunnya di waktu asar, tapi di ujung-ujung waktu asar. Di ujung-ujung di ujung waktu asar, misalnya kira-kira 15 menit lagi misalnya tenggelam matahari, berarti masuk waktu maghrib. Bangun inya hendak waktu maghrib 15 menit lagi ya lah. Nah waktu itu kan misalnya seandainya kita gawi kedua-duanya, itu kan gawah aja. Maksudnya sembahyangnya tuh kadang-kadang yang keluar daripada waktu asar. Lalu mangkada baduhulu, dianjurkan mangkada baduhulu, kemudian hanya sembahyang asar. Seandainya sembahyang asarnya tuh kadang-kadang yang keluar daripada waktunya, tetap disunnahkan apa namanya kita mangkada baduhulu, selama kada takutan kita sebahagian sembahyang asar itu keluar daripada waktunya. Pahamlah, tetap disunnahkan untuk mangkada. Atau misalnya mangkada kabaduhulu, bila mangkada karena orang tak tinggal seorang salat berjamaah, tetap menurut pendapat mu'tamad dianjurkan untuk mangkada dahulu, walaupun kada salat sembahyang berjamaah. Misalnya kan kita bangun misalnya jam 4 itu kan sudah ajan dan orang sudah berdirian. Yalah, kita bangun kan tadi kita mulai sebelum zuhur guring, bangun pas imbah orang ajan.
Bodoh kita. Jika kita sembahyang zuhur belum nah. Ada ingat tadi kata guring. Jika kita bila sembahyang zuhur orang sembahyang berjamaah. Tetap kita dianjurkan, disunahkan dahulu maka ada sekalipun kita kada sawat sembahyang berjamaah asar. Nah, paham. Wa in fata bila udrin, dan jika kelupatan oleh dia bila udrin tanpa udur, fayajibu taqdimuhu alaiha, maka wajib oleh mendahulukannya pait. Pait tadi istilahnya salat nang kada. Alaiha atasnya hadirah, atasnya salat ada. Nah kalau karena kada udur, misalnya deh pas sudah masuk waktu zuhur, guring orangnya. Tahu deh bila guring bisa kada bangun. Kalau yakin misalnya guring misalnya belaram dan yakin bangun, ternyata kada bangun, itu udur namanya. Kan biasanya kalau guring belaram itu bangun aja, tapi waktu itu kada bangun, udur namanya. Walaupun sudah masuk waktunya. Ada gini guring belaram kadakah biasanya kada bangun. Dan ragu inya bangun atau kada, itu berarti kada udur berarti. Nah apabila kada udur itu wajib kayaknya baduhulu mangkada daripada menggawi sembahyang ada. Contoh tadi inya waktu zuhur masuk goreng dan inya kada yakin bangun malandau sampai asar. Yalah. Ketika asar inya wajib mendahulukan mangkada daripada adaan tadi. Kalau nampak pertama tadi boleh memilih. Hendak misalnya inya, berjamaah nah, aku berjamaah dulu nah. Berjamaah inya yalah. Hanya mangkada kada apa-apa ai. Berarti inya kada dapat pahala sunnah. Karena sunnahnya aja tadi bila udur itu disunahkan mangkada berdahulu. Tapi kalau inya kada udur itu wajib. Bisa berdosa karena gawian yang ada tadi. Sah gawian kita berdosa karena mendahulukan ada daripada keadaan yang seharusnya digawi berdahulu. Nah, paham. Amma idza khafa fautal hadirati, adapun apabila dia takut fautal hadirati akan keluputan salat ada, bi an yaqa ba'daha, dengan bahwa jatuh oleh sebahagiannya hadirah salat ada, wa in kalla, sekalipun sedikit, kalla ba'daha maksudnya sedikit oleh sebahagiannya, kharijal waqti, di luar waktu, fayalzamuhu albad'u biha, maka lazim akannya man albad'u, oleh memulai biha dengannya, hadirah dengannya salat ada. Kemudian pulang ini kalau syarahnya tanyaman sedikit ya lah di Fathul Mu'innya kebanyakan. Kemudian pulang, ada pulang nih. Si orang nang kada udur tadi, kita tinggal sembahyang, kita ambil kita sembahyang zuhur. Amma idza khafa fautal hadirati, inya kita tinggal sembahyang zuhur ya Allah karena kada udur tadi, guring di waktu zuhur. Kemudian bangun di waktu asar, maintil waktu asar tuh, maintil lah di ujung hendak maghrib sudah. Misalnya kita anggap waktunya tuh 10 menit. Kan mangkada zuhur 4 rakaat, banyak asar 4 rakaat berarti 8. Kalau 10 menit itu kita anggap 10 menit itu kada cukup untuk menggawi berapa namanya 8 rakaat. Kan tadinya ujur ya, kalau ya kada ujur nih, berarti inya seharusnya wajib dahulu mangkada hanya sembahyang ada, wajib zuhur dahulu kemudian hanya asar. Tapi dihitungnya bila inya mangkada dahulu pasti asarnya karena ada di antara rakaat itu nang keluar pada waktu asar. Nah, pahamlah. Maka dahulukan sembahyang ada dulu hanya kada. Kalau inya didahulukan sembahyang kada berarti tak dua kayaknya lah. Sabuting mangkada, sabuting sembahyangnya tak keluar waktu nah dahulu akan nang ada, kemudian hanya kada. Wa yajibu taqdimu ma fata, dan wajib oleh mendahulukan sesuatu yang keluputan oleh dia man. Bi ghairi udrin, dengan tanpa uzur. Ala ma fata bi udrin, atas sesuatu yang dia keluputan bi udrin sebab uzur. Wa in faqadat tartiba, sekalipun kehilangan akan tertib.
li'annahu karena sesungguhnya tertib sunnatun yaitu sunnah, wal bidaru wajibun sedangkan bersegera wajibun yaitu wajib. Itu bisa fakada, bisa majhul, bisa juga gitu. Tapi kapnya buju-buju lah. Koi nah, jangan anu tuh, itu boleh majhul tuh. Boleh apa namanya? Makruf. Boleh aja nah tuh, ya apa boleh. Saya aja. Nah kada boleh tuh wa in faqadat tartibi wa inna fardatni wa inna baca terus tanya kalau masih nang itu apa nah huruf syarat itu boleh fakada atau majhul. Majhul itu contohnya bisa sekarang lah kan ada belajar sudah ya kalau. Ini wajib ulang. Wajib mendahulukan sesuatu yang dia keluputan dengan tanpa ujur daripada sesuatu wajib mendahulukan sesuatu nang inya keluputan karena ujur daripada sesuatu nang kada ujur. Yalah. Sekalipun kada dapat tertib. Ini contohnya. Goreng sebelum zuhur. Ini contohnya nang wajib kita nih wajib mendahulukan mengganti sembahyang nang ditinggalkan karena kada udzur daripada sembahyang ketinggalan karena udzur. Ini perhatikan. Sebelum zuhur nya goreng. Kemudian masuk waktu zuhur masih goreng. Nah. Kemudian asar jam 5 bangun. Kita anggap waktu asar itu habisnya jam 6. Jam 5 bangun. Imbah bangun. Tambungas, nyelah tambungas aja, bodoh. Dia HP. Jika Allahu Akbar. Maksud waktu maghrib nyalah. Nang pertama zuhur itu dianggap uzur, saya tak guring. Yang kedua asar tak tinggal, dianggap pada udzur. Yalah. Kaina mangkada nih. Wajib didahulukan asar dahulu daripada zuhur. Karena asar tadi kada udzur, zuhur ujur. Wa in faqadat tartiba sekalipun kada kawa tertibkan sunnahnya tadi zuhur dulu baru asar. Nah, pahamlah. Li'annahu sunnatun wal bidar wajibun karena tertib itu hanya sunnah sedangkan bersegera hukumnya wajib yalah. Sekalipun wa'in tadi yalah. Nah, dimajhulkan. Nah, yalah tuh. Kan kalau dimajhulkan itu hukumnya sunnah aja. Ya tapi kalau kada ujur hukumnya wajib. Nah, sekalipun kada dapat tadi kalau bahasa Arabnya kada dapat tidak didapatkan. Nah, begitu tuh tahu lah paham namanya lah. Ya kalau didapatkan awalan di itu paham ya kok. Ya. Seandainya tidak didapatkan tertib tadi. Tapi biasa sakitnya udah sakitnya kalau kita nih orang Indonesia bang harus bisa sakit gitu. Ya lah. Dah paham lah. Wayun dabu dan disunahkan takhirur rawatibi akan mengakhirkan rawatib anil fawaiti daripada salat yang keluputan bi udrin sebab uzur. Wa yajibu ta'khiruha dan wajib mentakhirkannya, melambatkannya, yaitu fawaid, yaitu rawatib, tang paling lah. Itu sama pada jamak tuh. Jamak taksir rawatib, jamak taksir, fawaid, jamak taksir. Bila salah kembali, salah paham. Wajib mengakhirkannya rawatib anil fawaiti daripada fawaid. Fawaid tadi apa? Salat nang ketinggalan keluputan bi ghairi ujrin tanpa uzur. Kemudian peragap lah satu jumlah dua jumlah jadi seakan lah ini beliau kebanyakan menit ini. Disunahkan pulang melambatkan rawatib itu kebelia ba'diyah misalnya ba'diyah daripada sembahyang yang ketinggalan karena udzur. Contoh aja apa ya paham nyar begitu contoh karena ma'al sawangnya lah. Mahayal sawang contohnya. Ada nih karena udzur ya lah. Goreng tadi sebelum
Jangan dulu soalnya asal kada dibang diahnya ya kalau ya lah. Pasti karena pas aku nih apa nih pikiran ini kata biar pas sampai bak dia. Tuh sesat dulunya aja ada bolang nano main bok. Ada kawan salah mandi sedikit. Misalnya subuh. Subuh. Basuh. Basubuh. Nah, itulah basubuh. Kan disuruhnya utuh ya kalau. Kemudian misalnya subuh. Sebelum subuh guring. Ada mungkin waktu ajan guring lah. Aturin menjaga sebelum ajan sebelum yang subuh guring. Bangun jam 9. Berarti subuhnya tuh udur kada. Malam guring. Kemudian kada ada bangun lalu bang dah. Namang garak kada ada jam 9 bangun. Kira-kira ujur kada. Ujur ya Allah ya lah ujur. Kemudian berarti ujur ya Allah nya berarti kada apa namanya kada diwajibkan untuk bersegama kada ya lah. Kemudian tiba waktu zuhur. Inya manggawi waktu zuhur dahulu misalnya anak zuhur nah imbah zuhur hanyar mangkada hanya ba'diyah. Nggak paham lah. Rawatibnya diundur dulu. Tapi itu hanya sunnah hukumnya. Boleh aja misalnya imbah apa? Imbah sembahyang zuhur kemudian rawatib hanyar mangkada berarti kada dapat pahala sunnahnya lah. Nah bagusnya tadi bila bangun jam 9 langsung aja sembahyang. Yalah, langsung sembahyang subuh, sembahyang duha bakunut. Nah, ya Allah ya Allah. Gimana apa bakunut? Ulun banyak hutang statainya berdoa ya Allah. Wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaiti bighairi udrin dan wajib melambatkannya itu rawatib daripada salat-salat yang ketinggalan dengan sebab tanpa uzur. Orang subuh inya malam begadang. Padahal ada lagunya bergadang jangan bergadang. Aku tak tahu bang. Bergadang jangan bergadang. Sambungan nyata aku tak tahu gitu aja. Nang ben ketawaan toh. Sambungan nang masihnya tak tahu kok. Bergadang jangan bergadang. Apalagi. Lain nang gitu. Gitu aku tak tahu. Jauh aja kan gitu. Makanya tadi aku. Oh, begadang tiada apa tuh? Begadang boleh saja. Lain awak tuh lain. Makanya cabutnya. Dan wajib melambatkannya itu rawatib daripada fawaid. Apabila fawaidnya tanpa ujur yalah. Subuh, orang ajan subuhnya guring. Malam begadang bapak diren. Subuh ajan guring dia ajan subuh. Ajan guring ya, Bang. Bila ajan guring itu berarti kaumnya belum bergaji. 2 bulan kamu ada bergaji ajan guringnya. Mau benar jauh yalah. Subuh ajan imbah ajan nya guring masuk subuh guring lah. Kemudian bangun pas waktu zuhur misalnya jam 2 nih, maka wajib baginya badahulu apa yuk sembahyang kada tadi lah mangkada badahulu mangkada hanya sembahyang zuhurnya ada hanyar rawatib yalah. Ya kalau qabliyah jangan juga. Kan bisa aja qabliyah zuhur qabliyah zuhur jangan dulu qabliyah zuhur langsung gawi keadaan imbah keadaan misalnya hanya sembahyang zuhurnya hanyar qabliyah ba'di boleh lah qabliyah ba'diyah itu boleh digabungkan. Misalnya aku sembahyang 4 rakaat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur boleh. Ada kan belajar di bayi juri ada di bayi juri. Atau anak dua-dua misalnya aku sembahyang imbas sembahyang zuhurnya nih aku sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat kemudian salam sembahyang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Paham lah. Kadang-kadang mereka lakukan ini hanya mazhab Imam Syafi'i aja lah mazhab Syafi'i aja. Kita kada membahas 2 mazhab kita kecuali kena ada nang penting-pentingnya. Allah alam bisawab.
Nhìn nó mà mẹ cái bá lại yang lên mà làm đi nào cấp long nih như là nào làm này như là yang lên như là nào lắm một cháy cái bá lại